Perkenalkan, nama saya Dwi Diananda Dewardana dari kelas 20 TIA 1 dengan nomor induk mahasiswa 200103123. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendeteksi objek dengan menggunakan YOLO V5. Langsung saja kita matikan YOLO V5 pada kolom pencarian. Hasilnya biasanya akan tertampil paling atas. Lalu kita buka saja menggunakan Google Colab. Karena kita akan menggunakan device yang berbasis cloud, kita copy dulu agar bisa kita setup ke drive kita sendiri yang ada di Google Colab. Untuk memulainya, perlu kita setup atau menginstal YOLO V5 dahulu ke dalam Google Colab kita. Kita langsung saja ke bagian setup, lalu kita running saja. Sebelumnya saya telah menyiapkan dataset melalui RoboFlow yang berisi kelas berkacamata dan tidak berkacamata dengan dataset sebanyak 114 gambar yang telah saya annotate sebelumnya satu persatu. Lalu untuk dataset kita generate saja, lalu kita continue, lalu kita export. Kita pilih formatnya adalah YOLO V5 PyTorch. Kita download melalui zip, maka dia akan mendownload dataset yang telah kita buat, lalu akan berisi folder yaitu data.yml, test, train, dan valid. Nah, untuk tiga folder ini kita buat saja folder baru dengan nama mungkin glass. Kita paste, lalu kita zip. Kita kompres menggunakan format zip. Nah, YOLO V5 berhasil terinstall. Kita cek terdapat folder YOLO V5. Kita ke bagian data, lalu kita buka bagian coco.yml. Coco.yml ini adalah dataset yang secara default ada di YOLO V5. Kita buka, lalu untuk folder zip yang telah kita sendirikan tadi, misal mana tadi, ini saja. Kita pakai yang ini saja, yaitu kacamata.zip. Kita upload. Kita tunggu sebentar. Lalu ke data.yml yang telah kita buat tadi, yang kita telah download tadi dari RoboFlow. Kita buka. Nah, di sini terdapat train file test
yang beralamatkan ke masing-masing image. Nah, untuk value kita menggunakan format dari default Coco V5. Kita ubah kelasnya untuk value 0 kita buat menjadi berkacamata dan 1 untuk tidak berkacamata. Nah, untuk pet sendiri ada folder pet, kita copy, kita taruh paling atas. Sudah berhasil diupload sebelumnya, lalu kita buka kode lagi, kita unzip kacamata.zip ini sebagai folder pet untuk data.yml yang kita buat atau kita sesuaikan tadi. Kita copy, kita paste saja di sini. Karena langsung ke folder YOLO V5, konten kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Kita simpan. Lalu kita upload ke Google Colab data.yml. Kita buka apakah sudah sesuai. Pet YOLO V5. Nah, kita hapus saja. Lalu menuju ke bagian train. Train ini adalah berfungsi untuk melatih YOLO V5 mendeteksi objek yang telah kita buat melalui dataset dari RoboFlow yang telah kita buat sebelumnya. Kita ganti, sebelumnya kita pindahkan data.yml ini ke bagian folder data. Nah, kita copy path-nya. Bagian coco.yml ini adalah default dari YOLO V5, kita ganti dengan dataset kita sendiri. Nah, untuk EPO ini adalah jumlah pengulangan dari pelatihan YOLO V5 itu sendiri. Semakin banyak, maka semakin banyak angka yang dilatih, maka YOLO V5 ini akan semakin jeli untuk mendeteksi objek. Namun apabila terlalu banyak, YOLO V5 ini sudah bukan mendeteksi lagi, namun hanya mengingat-ingat. Oleh karena itu perlu ditentukan jumlah yang sesuai agar YOLO V5 bisa mendeteksi secara akurat, bukan hanya mengingat. Kita buat menjadi 100. Kita run. Nah, di sini ada EPO 0/99. Kita tunggu saja beberapa menit hingga train ini selesai. Proses train sebentar lagi akan selesai. Sudah berada di angka 90/99. Kita tunggu.
Nah, terdapat result yaitu MAP 50 dengan angka 0,995, dan hasil ini sudah cukup bagus untuk UV5 dengan jeli mendeteksi sebuah objek. Dan result tersimpan pada runes Twine EXP. Kita buka runes Twine EXP. Nah, ini adalah file-file yang hasil dari Twine UV5 yang telah kita jalankan tadi. Lalu kita menuju ke bagian detect. Nah, di bagian detect ini terdapat macam-macam source di mana bisa mendeteksi dengan webcam, dengan image, dengan video, screenshot, ataupun melalui link YouTube. Nah, pertama kita ganti YOLOV5.pt ini menjadi dataset yang telah kita train tadi. Kita copy paste pada folder wake file base.pt. Kita ganti YOLOV5s.pt ini menjadi base.pt. Untuk source kita coba untuk mengupload satu file dulu. Kita upload. Hasil kita upload, kita copy paste saja, kita ganti data image ini menjadi path. Untuk file kita jalankan. Nah, sudah berhasil dan hasilnya tersimpan pada folder runes detect exp. Kita buka detect exp. Nah, objek berhasil dideteksi yaitu dengan status berkacamata, yang sebelumnya gambar aslinya adalah seperti ini, tidak ada deteksi objek sama sekali, atau bisa juga kita deteksi menggunakan source folder. Kita copy dulu filenya, kita buat folder baru, detect, kita paste, lalu kita compress dengan menggunakan zip. Kita upload. Kita tunggu sebentar, cukup memakan waktu karena filenya cukup besar untuk mengupload ke Google Colab. Upload sebentar lagi akan selesai, kita tunggu saja. Kita buat kode baru, geser kursor ke atas ini, kita copy path-nya, detect, kita unzip dengan kode perintah unzip _2, kita jalankan. Hasil transit, kita copy path-nya saja,
source-nya kita ganti dari file menjadi folder, maka dia akan mendeteksi objek semua file yang ada di folder detect ini. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil dan result tersimpan pada folder Bones Detect XP2. Kita cek satu persatu. Nah, apabila tidak berkacamata, maka akan terdeteksi tidak berkacamata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.